30 miliar dolar itu akan digunakan untuk membayar orang Cina yang tadi itu untuk membangun. 10 miliar dolar itu akan kita gunakan untuk menutup mulut orang-orang yang akan memeriksa kasus ini. Dan 60 miliar dolarnya akan kita bagi berdua. 30 miliar dolar buat Bapak, 30 miliar dolar buat saya. Kawannya kawan saya itu punya kawan, dan dia menceritakan bahwa kawannya itu adalah seorang kontraktor. Kontraktor itu pernah menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang sangat unik. Jadi ceritanya adalah ada bagian dari pemerintah Indonesia yang mengumumkan, yuk kita tender karena pemerintah Indonesia akan membuat sebuah jalan tol dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau menjalankannya gitu ya. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian ngajuin proposal. Di antaranya adalah perusahaan dari Cina. Mereka mengatakan bahwa kami bisa bikin jalan tol dari Sabang sampai Merauke dengan uang proyek itu 30 miliar dolar. Nah, boleh gak kami terima tender ini? Oh, segitu. Kenapa harus 30 miliar dolar? Ya, ongkos produksinya sebenarnya cuma 25 miliar dolar, tapi kami minta 5 miliar dolar saja sebagai untung bagi perusahaan kami. Oh, wajar, wajar. Terus datang lagi proposal dari Jepang. Kami bisa bikin jalan raya, jalan tol dari Sabang sampai Merauke, tapi kami minta 50 miliar dolar. Ya, ini memang lebih besar, tapi kan ini teknologi Jepang. Lebih lama, lebih tahan gempa, perawatan lebih minim, dan sebagainya. Bahkan bunga utangnya juga lebih kecil. Gimana kalau misalkan seperti itu? Ini teknologi Jepang, mau nggak? Gimana itu perhitungannya? Perhitungannya adalah bahwa 40 miliar dolarnya itu sebenarnya untuk mengerjakan proyeknya. Jadi kami hanya minta untung sekitar 10 miliar dolar saja. Oh gitu ya? Oke, ya oke lah. Kemudian datang lagi proposal berikutnya dari perusahaan lokal, jebreng. Kami anti asing. Kami akan ajukan proposal ini. Berapa proyek membangun dari jalan tol dari Sabang sampai Merauke? Kemudian mereka mengajukan 100 miliar dolar. Wow, kok ini yang paling mahal? Ya, karena ini lokal, ini anti asing. Oh gitu ya. Tapi kok mahal sekali? Berapa ini perhitungannya kurang lebihnya? Ya, perhitungannya adalah sebagai berikut, Pak. 30 miliar dolar itu akan digunakan untuk membayar orang Cina yang tadi itu untuk membangun. 10 miliar dolar itu akan kita gunakan untuk menutup mulut orang-orang yang akan memeriksa kasus ini. Dan 60 miliar dolarnya akan kita bagi berdua. 30 miliar dolar buat Bapak, 30 miliar dolar buat saya. Oh, jadi korupsi di situ. Oh gitu ya. Wah, ini anti asing, Pak. Jadi tidak pakai asing-asingan. Oh gitu ya. Oke, jadi ini adalah perusahaan lokal. Nanti saya akan sampaikan ke dunia internasional bahwa ini yang menggarapnya adalah perusahaan lokal gitu. Oke, deal. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah deal. Ternyata yang kerja itu adalah orang-orang Cina yang tadi 30 miliar dolar itu untuk bikin proyek jalan yang sangat besar dan sangat luas itu. Begitu. Sedangkan yang 10 miliar untuk nyogok hakim, nyogok polisi, nyogok apa segala rupa, semoga mereka semuanya bisa tersogok. Kemudian 30 miliar dolarnya untuk orang-orang yang main di situ gitu. Nah, artinya apa? Artinya korupsinya di situ terjadi besar-besaran sekali. Artinya apa? Artinya Indonesia gak ada angin, gak ada hujan, kehilangan duit 70 miliar dolar hanya untuk bikin project itu. Padahal harusnya 30 miliar aja, tetapi ini sampai 100 miliar dolar. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, korupsi memang bergerak dengan cara seperti itu. Akhirnya apa? Ruginya bukan hanya pada waktu itu saja 70 miliar dolar. Ruginya itu adalah berarti Indonesia akan terus-terusan terbebani oleh biaya utang, Indonesia akan terbebani oleh biaya perawatan karena itu buatan yang paling murah, yang dari Cina yang paling murah itu, maka beban perawatan juga akan terus-terusan dipegang sama orang Indonesia, dibayarkan sama orang Indonesia. Kemudian bahwa itu juga akan membuat orang-orang Indonesia terlena berpikir bahwa itu adalah produk lokal padahal itu adalah produk Cina. Di satu sisi kita akan ketergantungan terus-terusan sama teknologi Cina, di sisi lain kita terlena, kita berpikir bahwa itu sudah teknologi Indonesia, sudah ini. Jadi tidak ada pengembangan-pengembangan lagi dan tidak ada tuntutan-tuntutan untuk melakukan pengembangan. Karena berpikirnya adalah bahwa itu adalah produk Indonesia.